Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama 2018-2023. Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dengan kaitannya sebagai beneficial owner PT Taikimra dan PT Orbit Terminal Merak. Namun saat ini Kejagung belum mengetahui posisi Riza Khalid. Terlebih Riza telah dipanggil beberapa kali namun tidak datang. Diduga Riza Khalid berada di luar negeri. Penyidik telah memanggil dengan patut namun hingga saat ini Riza Khalid tidak pernah menghadiri panggilan tersebut. Tersangka MRC selaku beneficial owner PT Taikimra dan PT Orbit Terminal Merak. Selain Riza Khalid, Kejagung juga menetapkan 8 orang tersangka lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Riza Khalid dan anaknya menambah daftar panjang tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah menjadi 18 tersangka. Dan berikut peran Riza Khalid dan anaknya di kasus korupsi minyak mentah. Saudagar minyak Muhammad Riza Khalid dan anaknya M. Keri Andrianto Riza ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Bapak dan anak ini berbeda peran dalam kasus korupsi minyak mentah. M. Keri lebih dulu ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Senin 24 Februari 2025 lalu. Keri menjabat beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa. Keri diduga melakukan pemufakatan jahat dalam pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Proses impor ini dilakukan untuk mengambil untung secara sepihak. Pada Juli ini, Kejagung menetapkan Muhammad Riza Khalid sebagai tersangka. Riza merupakan beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa dan PT Orbit Terminal Muhammad Riza Khalid. Riza Khalid menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tangki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina. Perbuatan Riza Khalid melawan hukum sebab kerjasama ini dilakukan dengan mengintervensi kebijakan tata kelola minyak di perusahaan BUMN tersebut. Total kerugian kasus korupsi ini mencapai 285 triliun rupiah. Kerugian ini bertambah dari angka yang sebelumnya diumumkan Kejagung 193,7 triliun rupiah. Riza Khalid dan anaknya menambah daftar panjang tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah menjadi 18 tersangka. Menanggapi perkembangan kasus korupsi tata kelola minyak, pihak Pertamina akan kooperatif dan menghormati seluruh tahapan hukum yang sedang berjalan. Menanggapi perkembangan terkini terkait dengan proses hukum yang berlangsung di Kejaksaan Agung, Pertamina menyerahkan sepenuhnya proses hukum dan menghormati aparat berwenang dalam melaksanakan tugasnya di Kejaksaan Agung. Pertamina juga memastikan dan akan terus bersikap kooperatif dan bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan dengan lancar. Kepada masyarakat dapat disampaikan juga bahwa Pertamina meskipun terjadi proses hukum di Kejaksaan Agung, operasional Pertamina tetap berjalan dengan normal dan pelayanan energi kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Penyidik Kejagung menggeledah kantor Gojek Tokopedia atau Goto yang ada di kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbuddikti era Nadiem Makarim. Penyidik menyita sejumlah barang yang sekarang sedang diverifikasi untuk dijadikan barang bukti. Rekan media berdasarkan informasi dari penyidik membenarkan bahwa beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah di tanggal 8 penyidik benar telah melakukan serangkaian upaya penggeledahan di salah satu tempat dan dari sana dilakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti dan itu sekarang sedang dilakukan pencacahan dan verifikasi terhadap barang bukti yang disita dan nanti kita lihat apa urgensinya. Tentu kita harapkan bahwa dengan berbagai barang bukti yang
sudah lakukan penyitaan ini bisa lebih membuat terang dari tindak pidana yang sedang disidik ya. Nanti kita tunggu seperti apa hasilnya. Pemirsa, jajaran Kabinet Merah Putih ramai-ramai mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2026. Lantaran saat ini anggaran yang ada tidak cukup untuk menjalani program prioritas Presiden Prabowo. Sejumlah jajaran kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih curhat di depan anggota DPR RI. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran, jajaran Menteri Prabowo ini meminta tambahan anggaran di RAPBN 2026. Salah satunya Kementerian Pertahanan yang meminta tambahan anggaran 17 triliun rupiah. Peralatan militer ini sangat mahal, menjaga kedaulatan negara. Teman-teman media bisa ikut menggunakan bahwa harga kedaulatan itu tinggi nilainya. Dan juga kita minta ada perhatian khusus untuk pemeliharaan perawatan personel kita. Selain Kementerian Pertahanan, hampir seluruh kementerian dan lembaga meminta tambahan anggaran. Di antaranya ada Kepolisian Republik Indonesia yang meminta tambahan anggaran sebesar 63,7 triliun rupiah untuk pengamanan wilayah. Kementerian Pertanian meminta tambahan 30,89 triliun untuk peningkatan produksi beras hingga pengadaan daging. Kejaksaan Agung juga meminta tambahan sebesar 18,52 triliun rupiah. Sementara Komdigi meminta tambahan 12,6 triliun rupiah yang berfokus untuk mendorong peningkatan akses internet hingga AI. Kemensos juga minta tambahan untuk kebutuhan program sekolah rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memamerkan kemacetan sudah bukan jadi masalah utama di Jakarta. Pramono menyebut kini kota termacet di dunia adalah Bandung. Dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi, Gubernur Jakarta Pramono Anung memamerkan kemacetan di Jakarta sudah berkurang. Trans Jabodetabek menjadi solusi Jakarta atasi kemacetan. Tidak hanya itu, Pramono pun sempat menyebut nama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat menyatakan Bandung kini menjadi kota termacet di Indonesia. Kita saksikan bersama. Terima kasih. Perkenan Gubernur kembali ke tempat. Karena untuk memutus garis ketidakberuntungan tadi, apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung. Nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut pemimpin harus tegas lantaran gaya hidup rakyat yang konsumtif. Bahkan KDM menyebut bukan hanya pejabat yang diganti, tapi juga rakyatnya. Negara memberikan layanan terhadap layanan pendidikan free dari SD sampai SMA, terutama di sekolah pemerintah. Free. Tetapi di sisi lain, anak-anak sekolah kita uang jajannya 25.000 sampai 30.000. Tidak berbanding terbalik antara apa? Peningkatan ekonomi rakyat dengan beban belanja pemerintah yang tinggi. Akhirnya beban pemerintah belanja yang tinggi, rakyatnya juga tidak berikan edukasi untuk melakukan efisiensi dalam hidupnya. Akibatnya laju pertumbuhan ekonominya rendah dan konsumtif. Nah, hari ini tuntutan negara itu hanya mengarah pada pejabat negara. Selalu katakan ganti pemerintah, ganti gubernur, ganti bupati. Kalau menurut saya, dalam analisis saya, rakyatnya juga harus diganti. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melakukan inspeksi mendadak ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok.
Dalam sidak kali ini, Bima menemukan fakta unik di mana damkar merupakan dinas yang paling sering dihubungi warga jika ada keluhan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya didampingi Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengecek langsung sarana prasarana serta SDM di Mako Damkar Depok. Sidak ini dilakukan secara spontan saat Bima Arya tengah dalam perjalanan menuju kantor Kementerian Dalam Negeri. Bima Arya mengaku datang dengan naik KRL lalu menumpang Mikro Trans Depok. Menurut Bima Arya, kehadiran Damkar Depok sangat penting dalam konteks kedaruratan seperti kebakaran atau penyelamatan. Usai sidak, Bima pun memberikan apresiasi karena dalam pelaksanaannya Damkar menjadi kanal sosial yang paling dipercaya warga untuk menyampaikan curahan hati. Karena sekarang ini Damkar ini jadi andalan warga sekali dan saya banyak mendengar cerita-cerita Damkar Depok yang gercep gitu. Karena saya ingin datang langsung, apresiasi dan menyemangati sekaligus melihat kondisi. Nah, yang menarik tadi laporan dari tim Damkar ternyata bukan hanya penyelamatan, tapi juga jadi ember curhat warga. Tidak hanya mendengarkan laporan, Bima Arya juga melakukan uji coba langsung terhadap sistem darurat yang dimiliki Damkar Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, ratusan ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Pemerintah akan mencoret rekening yang terbukti menyalahgunakan bansos untuk judi online. Baru-baru ini PPATK menemukan 571 ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Uang yang berputar pun mencapai 957 miliar rupiah. Pemerintah dengan tegas akan mencoret penerima yang terbukti gunakan bansos untuk judol. Itu kan baru dari satu bank, itu pun hanya tahun 2024. Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga nanti. Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judol dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka tentu kita akan coret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Sementara itu, PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Pemerintah sendiri sudah bergerak berantas judol dengan membentuk Des Pemberantasan Judi Online yang dipimpin Kemenko Polkam. Ratusan ribu situs judol sudah diblokir. Sejumlah pegawai Komdigi yang diduga terlibat judol juga sudah ditangkap. Namun, judi online masih merajalela di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak hanya itu, pemirsa, ternyata nomor induk kependudukan penerima bansos tidak hanya tercatat dalam transaksi judol, namun juga dalam tindak pidana korupsi hingga pendanaan terorisme. Bahkan 100 NIK tercatat dalam kegiatan pendanaan terorisme. Baru satu bank ya, baru satu bank. Jadi kita cocokin nicknya. Ternyata memang ada ada nick yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol. Ya itu 500.000 sekian. Tapi ternyata ada juga nicknya yang terkait dengan tindak pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada. Lebih dari 100 orang itu nicknya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme.